Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 16 Juni 2023, Pekan Biasa ke-10. Hari ini adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam Gereja Katolik ditetapkan hari Jumat ketiga sesudah Pentakosta itu adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan untuk tahun ini tepat pada hari ini, hari Jumat 16 Juni 2023. Sebagai hari raya, maka liturginya persis seperti hari Minggu. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Ulangan, bab 7 ayat 6 sampai 11. Bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 16 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Ketiga bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi itu dinyatakan atau diungkapkan secara jelas dalam upaya Allah memilih bangsa Israel menjadi bangsa kesayangan, bangsa kepilihannya, dan seterusnya. Allah yang mengasihi itu juga memilih kita menjadi umat kesayangannya, kita yang adalah Israel yang baru berkat pembaptisan dan krisma yang kita terima. Dan karenanya kita menjadi percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat bagaimana ketiga bacaan liturgi ini untuk hari ini berbicara tentang Allah yang mengasihi itu. Dari bacaan yang pertama, diungkapkan dalam bacaan yang pertama hari ini dari Kitab Ulangan bab 7 ayat 6 sampai 11. Musa mengingatkan orang-orang Israel betapa Allah mengasihi mereka. Dan kalau Allah mengasihi mereka, kata Musa, itu tidak pertama-tama karena kehebatan orang Israel. Bukan karena jumlah orang Israel yang banyak. Kalau omong tentang jumlah orang Israel, berapalah jumlah orang Israel? Sangat sedikit. Bangsa yang kecil. Tetapi Allah mengasihi dan memilih mereka menjadi umat kesayangannya. Karena Allah memang mengasihi mereka. Dan karena Allah setia pada janji yang telah Allah nyatakan kepada nenek moyang bangsa Israel. Penting. Allah ingat akan perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel. Dan karena itu, Israel seperti apapun, entah mereka keras kepala, keras hati, tetapi mengingat perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, dengan Abraham, dengan Ishak, dan dengan Yakub, maka Allah tetap mengasihi dan mencintai orang-orang Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, beberapa poin penting dalam bacaan pertama hari ini patut kita garis bawahi untuk kita renungkan dan kita ambil sebagai pesan yang sangat relevan bagi kita. Yang pertama, Allah itu setia dalam mengasihi.
Yang kedua, ternyata kebaikan nenek moyang itu diingat oleh Allah, dan berkat kebaikan nenek moyang siapa saja, termasuk nenek moyang bangsa Israel dan nenek moyang kita, kebaikan-kebaikan mereka pada akhirnya membawa pengaruh yang sangat positif, di mana Allah menurunkan berkat bagi keturunannya. Bacaan pertama mengatakan Allah ingat akan perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel, dan karena itu bangsa Israel mendapat berkat, yakni dipilih menjadi bangsa kesayangan, dan tetap Allah setia dan mengasihi dan mencintai mereka. Bagi kita, kebaikan Tuhan yang kita alami saat ini, jangan pernah kita lupakan bahwa itu berkat kebaikan nenek moyang kita. Entah nenek moyang kita itu percaya pada Yesus atau tidak, tetapi Allah memperhitungkan kebaikan mereka, bahwa mereka percaya kepada Allah dengan sebutan apa saja, itu diperhitungkan Allah. Dan karena mereka sebagai orang yang percaya kepada Allah dengan sebutan apa saja, maka saat ini kita mendapat berkat karena kebaikan dan hidup mereka yang berkenan pada Allah dulu. Maka untuk kita saat ini, jangan pernah jemu-jemunya melakukan kebaikan. Mari kita menata kehidupan kita sebagai orang tua saat ini, demi rahmat dan berkat Tuhan untuk anak cucu kita berikutnya. Karena Allah akan melakukan hal yang sama. Seperti Allah melakukan kebaikan, memilih Israel sebagai umat kesayangannya karena nenek moyang mereka, maka demikian juga ketika kita melakukan yang baik saat ini, kita menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah, maka berkat selain untuk kita sendiri, tapi juga berkat itu akan diwariskan, diturunkan untuk anak cucu kita di kemudian hari. Karena itu kita diajak, sama seperti Allah sendiri setia, kita diajak untuk tetap berpegang teguh pada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Karena pada akhirnya kesetiaan kita, bahwa kita berpegang teguh pada Allah dan melaksanakan kehendak Allah, itu mendatangkan rahmat dan berkat, tidak saja untuk diri kita sendiri saat ini, tapi juga untuk anak cucu kita seterusnya pada masa-masa yang akan datang. Sementara dalam bacaan yang kedua, Rasul Yohanes mengingatkan para pendengarnya dan kita sekalian yang merenungkan perikop ini, bahwa karena Allah adalah kasih dan Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka semua kita diajak untuk saling mengasihi. Bahkan Rasul Yohanes menegaskan, bukti atau tanda bahwa seseorang itu mengenal Allah itu pada aksinya, hidupnya yang selalu menghayati kasih dalam kesehariannya, kasih kepada sesamanya. Orang yang menghayati kasih dalam kehidupannya itu menjadi bukti bahwa dia sungguh mengenal Allah. Artinya sebaliknya, kalau orang membenci sesamanya, orang ini bukan datang dari Allah, tidak berasal dari Allah, dan tidak mengenal Allah. Kita mendengar begitu banyak orang di luar sana yang berkoar-koar mengatakan mengenal Allah atau mungkin mengasihi Allah. Tetapi ternyata mereka sesungguhnya menurut atau terinspirasi dari bacaan kedua, sesungguhnya orang-orang itu yang berkoar-koar bahwa mereka mengasihi Allah atau mengenal Allah, sesungguhnya mereka sama sekali tidak mengenal Allah karena mereka tidak mengasihi sesamanya. Karena sekali lagi, kriteria orang yang mengenal Allah adalah ketika orang mampu menghayati hidup saling mengasihi bersama dengan orang-orang yang ada
di sekitarnya. Tentu mulai dari dalam keluarga sendiri, dengan pasangan hidup kita masing-masing, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, dengan tetangga kita, dengan komunitas kita sebagai orang biara misalnya. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita sungguh mengenal Allah? Kriterianya jelas. Kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, kita mengasihi Allah, kita seharusnya mencintai dan mengasihi sesama kita. Kalau tidak, kita pasti tidak berasal dari Allah, dan kita pasti tidak mengenal Allah. Sementara dalam bacaan Injil, lagi-lagi Allah mengungkapkan cinta kasih-Nya kepada manusia, terutama kepada mereka yang berbeban berat, kepada mereka yang kecil dan sederhana, melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam bacaan Injil hari ini berdoa kepada Bapa. Yesus mensyukuri kepada Allah Bapanya. Karena Bapa, karena rahasia kerajaan Allah yang tersembunyi bagi orang pintar, orang bijak, dan orang pandai, ternyata Bapa nyatakan kepada orang yang kecil dan sederhana. Poin penting yang perlu kita garis bawahi untuk kita renungkan dan untuk kita hayati dalam keseharian kita. Yesus mengucap syukur dalam doa itu. Dan penting juga, Yesus mengucap syukur tidak pertama-tama karena dirinya, karena kehebatan dirinya. Tidak. Yesus mengucap syukur karena orang lain. Apa itu? Orang-orang kecil diberi karunia oleh Bapa untuk bisa mengenal rahasia kerajaan Allah. Poinnya jelas. Yesus mengucap syukur tidak karena dirinya sendiri, karena kehebatannya, tetapi karena orang-orang kecil diberi kesempatan untuk mengenal Allah oleh Bapa. Biasanya kalau kita mengucap syukur karena kehebatan diri kita, karena kesuksesan kita, karena hal-hal baik yang kita alami. Nah, terinspirasi dari bacaan Injil hari ini, khusus poin yang satu ini. Mari kita belajar dari Yesus untuk mengucap syukur. Tidak lagi karena kehebatan diri kita, karena kesuksesan kita. Mari kita mengucap syukur karena orang lain. Mungkin karena orang lain lebih hebat. Orang lain lebih sukses. Mari kita coba menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Bahwa Allah berkenan memberikan rahasia, memberikan karunia kepada orang lain. Sehingga orang lain lebih pintar dari kita, lebih sukses dari kita. Hidupnya lebih baik dari kita. Pekerjaannya lebih berhasil dari kita. Bisa enggak? Jadi kita diajak untuk mensyukuri. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Tidak lagi karena kita sendiri. Tetapi karena orang lain lebih baik dari kita misalnya. Kita harus belajar dari Yesus. Dan poin yang kedua. Yesus dalam bacaan Injil mengajak setiap orang yang berbeban berat untuk datang kepadanya. Supaya Yesus memberikan kelegaan kepadanya. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Kita merasa terbeban dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu persis bahwa kita adalah orang-orang yang terbeban dalam hidup, mari kita datang pada Yesus. Yesus mengajak kita datang kepadanya agar kita mendapat kelegaan. Jangan datang kepada yang lain, tapi datang kepada Yesus. Karena Yesus akan mengangkat semua beban kehidupan kita. Dan yang terakhir, dari bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk belajar dari Dia. Sebab Dia lemah lembut dan rendah hati. Melalui Yesus, kita mengalami kebaikan. Betapa Allah mengasihi dan mencintai kita. Nah, sebagaimana Yesus, kita diajak untuk belajar dari Dia.
Kalau Yesus telah menjadi sarana, tanda kehadiran Allah, betapa Allah mengasihi manusia, kehadiran kita pun harus menjadi sarana, menjadi tanda bagi sesama kita bahwa Allah juga mengasihi mereka. Tuhan memberkati.